Dalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah bangsa dan negara, harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Halo anak-anak, kali ini kita akan masuk belajar kembali di pokok bahasan yang kelima, yaitu di halaman 74. Kita akan masuk di dalam pelajaran yang ke-8, yaitu tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, murid mengenal kehidupan keluarga melalui tokoh-tokoh Alkitab. Yang kedua, murid menyayangi keluarga yang Tuhan berikan. Yang ketiga, murid tidak memaksakan keinginan yang bukan miliknya. Dan yang keempat, murid tidak boleh berbohong. Kali ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai Kristiani, yaitu tentang menyayangi keluarga. Kali ini kita akan masuk di pelajaran ke-8 mengenai menyayangi keluarga. Ayat Alkitabnya yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat 19 sampai yang ke-28, dan Kejadian pasal 27 ayat yang pertama sampai yang ke-40, yaitu mengenai kisah yang ada di dalam Alkitab, yaitu ada tokoh Alkitab bernama Esau dan Yakub. Kita akan belajar bersama-sama di dalam buku kalian di halaman 74. Anak-anak, apakah kalian mengerti apa itu keluarga? Lalu bagaimana cara kita menyayangi keluarga? Keluarga itu terdiri dari papa, mama, dan anak-anaknya. Keluarga itu diciptakan oleh Tuhan. Keluarga adalah suatu anugerah dari Tuhan. Tuhanlah yang membentuk keluarga. Keluarga yang Tuhan bentuk itu ada kedamaian, sukacita, saling mengasihi, saling memaafkan, saling menolong, tidak membenci, tidak iri hati. Itu adalah yang Tuhan ciptakan dalam keluarga. Nah, apa sih tujuan Tuhan menciptakan keluarga? Tujuannya adalah supaya dapat memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tapi karena dosa, banyak keluarga yang tidak harmonis, penuh kebencian, dan saling membenci. Kadang-kadang mungkin ada orang tua yang bertengkar, berkata kasar. Itu adalah bentuk dari dosa. Kadang-kala juga kita sering marah terhadap saudara kita, baik itu kepada abang kita, kepada kakak kita, kepada kakek kita, nenek kita, bahkan kita sering marah kepada orang tua kita. Kita sering berantem, kita saling bermusuhan. Mungkin semuanya ada di dalam keluarga kita saat ini. Apakah kita juga mempunyai keluarga yang seperti itu, anak-anak? Apakah kita memiliki keluarga yang sering marah-marah di rumah, sering bertengkar? Apakah kita punya keluarga yang seperti itu? Kadang mungkin kita merasa lebih baik kita datang ke gereja, kita melakukan aktivitas di dalam gereja, karena kita mendapat kasih sayang di dalam gereja. Lalu mungkin kadang juga kita lebih memilih, lebih baik saya di sekolah, karena di sekolah saya bisa bersuka cita. Itu adalah hal-hal yang mungkin kadang kita rasakan. Tapi anak-anak mesti ingat, kita semua harus saling menyayangi keluarga kita. Ya, karena Tuhan Yesus
sudah menebus kesalahan kita di atas kayu salib, sehingga kita juga wajib untuk menyayangi setiap keluarga kita. Kita menyayangi papa mama kita menyayangi kakak kita, adik kita, kakek kita, nenek kita, bahkan semua orang. Karena Tuhan Yesus menyayangi semua umatnya yang ada di dunia. Kali ini kita akan belajar mengenai tokoh Alkitabnya, yaitu mengenai Esau dan Yakub. Nah, pada waktu itu hamba Abraham bernama Eliezer telah berhasil menemukan calon istri untuk Pak Ishak. Untuk pada saat itu, Pak Ishak menyambut Bu Ribka dengan sukacita. Kemudian mereka tinggal bersama di tanah Negeb. Selama 20 tahun mereka belum mempunyai anak. Tetapi hati Bu Ribka menjadi sangat sedih karena belum bisa mempunyai anak. Bayangkan ya anak-anak, selama 20 tahun Ibu Ribka menantikan seorang anak dari pernikahannya. Namun pada saat itu Ibu Ribka belum diberikan Tuhan, belum Tuhan menganugerahkan seorang anak. Pak Ishak pada saat itu pun berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mau memberikan mereka anak. Pak Ishak berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar Tuhan mengabulkan doanya. Akhirnya Tuhan menjawab doa Pak Ishak, yaitu Bu Ribka menjadi hamil. Ternyata Tuhan bukan hanya memberikan satu, tapi Tuhan memberikan dua anak kembar dalam perutnya Bu Ribka. Anak kembar adalah anak yang lahir dari kehamilan dengan bayi lebih dari satu. Misalnya ada dua bayi di dalam satu kandungan, itu namanya anak kembar. Kemudian lahirlah anak kembar tersebut. Anak pertama diberi nama Esau dan anak yang kedua diberi nama Yakub. Esau tumbuh menjadi dewasa. Esau suka berburu dan Esau suka tinggal di padang. Dan Yakub juga tumbuh menjadi anak yang dewasa. Yakub itu suka memasak dan Yakub suka tinggal di kemah. Berbeda dengan Esau. Suatu kali pada waktu itu ketika Yakub sedang memasak, lalu datanglah Esau. Esau meminta sup kacang merah yang dibuat oleh Yakub pada saat itu karena Esau sangat kelaparan. Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah, kata Esau. Tetapi kata Yakub menjawabnya, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Lalu Esau menjawab, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Bersumpahlah dahulu kepadaku, kata Yakub lagi. Lalu Esau bersumpah kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Yakub akan memberi makanan kepada Esau jika Esau mau menukarnya dengan cara Yakub menjadi kakaknya. Padahal Yakub itu adiknya. Kakaknya itu adalah Esau, tapi si Yakub ingin menjadi kakak, bukan ingin menjadi adik. Nah, begini kira-kira anak-anak. Esau tidak peduli dengan hak sulung. Sekarang Yakub menjadi kakaknya atau anak sulung. Yang sebenarnya yang menjadi kakaknya adalah Esau, tapi ditukar. Esau menjadi adiknya, Yakub malah menjadi kakaknya. Sebenarnya Esau itu kakak pertamanya, Yakub itu adiknya. Tapi ditukarnya menjadi terbalik, adik menjadi kakak, kakaknya menjadi adik. Suatu hari Pak Ishak sudah tua dan matanya kabur. Kabur itu tidak dapat melihat dengan jelas. Dia memanggil Esau dan akan memberikan doa berkat untuk anaknya itu. Tetapi sebelum berdoa, Pak Ishak menyuruh Esau untuk berburu dan memasak makanan yang enak. Karena Ibu Ribka sangat sayang kepada Yakub, anak keduanya, maka Ibu Sarah menyuruh Yakub menyamar sebagai Esau ketika Esau pergi berburu untuk membuat makanan untuk sang ayahnya. Ketika Esau sudah pergi, lalu Ibu Ribka menyuruh Yakub mengenakan baju milik Esau
dan memakai bulu-bulu agar mirip dengan Esau. Karena Esau itu tangannya berbulu, sedangkan si Yakub tangannya tidak berbulu. Setelah itu Ibu Ribka menyuruh Yakub untuk pergi membuat makanan untuk ayahnya dan memberikannya untuk ayahnya. Setelah dimakan, lalu Pak Ishak berbuat dan memberikan berkat kepada Yakub. Ketika sudah selesai didoakan oleh ayahnya, Yakub pun keluar. Ia keluar dari kamar ayahnya. Lalu setelah itu masuklah Esau dan membawa makanan dari hasil buruannya. Pak Ishak berkata, "Siapakah engkau?" Dan Pak Ishak terkejut karena dia adalah Esau yang sebenarnya. Pak Ishak dan Esau tahu bahwa Yakub telah menipunya dan Yakub telah mengambil doa berkat dari Esau. Anak-anak, dari kisah yang sudah kita pelajari hari ini di dalam buku kalian, dari pelajaran hari ini kita harus belajar bahwa kita harus menyayangi keluarga yang Tuhan berikan. Bagaimanapun kondisi keluarga kita, kita harus tetap sayang. Tidak boleh saling membenci, saling iri hati. Di dalam kisah ini tadi kita lihat bahwa Yakub iri kepada Esau karena Esau mendapat hak kesulungannya. Esau yang harusnya menjadi anak pertama ditukarnya menjadi anak yang kedua. Itu tidak boleh kita lakukan ya. Kita harus saling menyayangi, saling menghormati antar keluarga kita. Kita tidak boleh juga memaksakan keinginan yang bukan milik kita. Seperti dalam kisah ini tadi, harusnya yang mendapat hak kesulungan itu adalah Esau, tapi si Yakub memaksa untuk mendapatkannya dengan cara berbohong. Ingat, kita tidak boleh berbohong demi apapun, karena itu sangat dibenci oleh Tuhan. Ya, kita harus bersikap adil. Kita tahu apa yang mesti kita dapat. Kita tahu mana yang harus kita perlukan. Kita tidak boleh berbohong demi mendapatkan sesuatu. Untuk anak-anak semua, Mister harapkan tidak boleh berbohong kepada orang tua. Biarpun berbohong kecil apapun, itu tetap dosa. Berbohong misalnya orang tua bertanya apakah sudah mengerjakan tugas hari ini, kalau menjawab iya padahal belum dikerjakan, itu juga tidak boleh ya. Anak-anak, Mister harap kita semua harus saling menyayangi keluarga kita, menyayangi mama kita, menyayangi papa kita, kakek, nenek, kakak, adik, semuanya kita sayangi. Ingat bahwa keluarga itu adalah Tuhan yang membentuknya. Keluarga itu anugerah yang Tuhan berikan untuk kita semua. Jadi anak-anak, mulai hari ini kita dapat belajar saling menyayangi, tidak boleh berbohong, tidak boleh memaksakan keinginan yang bukan milik kita. Oke, Mister harap kalian dapat mengerti dan tetap saling menyayangi antar satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang coba perhatikan di buku kalian di halaman 77. Itu ada tugas ayat hafalannya. Kita akan menghafal ayat hafalan ini dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, anak-anak, nanti anak-anak boleh menghafal ayat hafalan ini dan dikumpulkan di Google Classroom dalam bentuk video. Ya, anak-anak menghafal lalu divideokan, minta tolong sama mama dan papanya untuk membantu memvideokan. Nanti anak-anak boleh menghafal dan menggunakan baju seragam. Bebas mau seragam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau Jumat. Pilih salah satu saja. Ya, tugasnya itu menghafal ayat hafalan di halaman 77, yaitu Efesus pasal 6 ayat yang pertama. Oke, bisa ucapkan terima kasih and God bless you kids. Bye-bye.